Oke, halo semuanya, kali ini gue kedatangan sebuah mikrofon bernama Triton D1. Gue yakin banyak yang belum pernah denger Triton D1 sebelumnya. Jadi D1 itu tipe mikrofon ya, dan Triton sendiri itu adalah brandnya atau mereknya. Dan wajar kalau kalian sebelumnya belum pernah denger karena Triton itu emang brand baru berasal dari Indonesia, based in Indonesia. Jadi kita sama-sama boleh sebut dia sebagai brand lokal. Nah, produk pertamanya yang bakalan mereka jual adalah si D1 ini. Kenapa gue bilang bakal? Karena sebenarnya status mikrofon ini masih PO alias pre-order, belum ready stock. Dan nanti kedepannya itu mereka bakalan jualan juga kayak misalkan boom arm, terus aksesoris mikrofon lainnya. Mungkin mereka bakalan masukin juga kayak pop filter, shock mount, dan lain-lainnya. Karena mereka memang katanya sih mau fokus di dunia audio. So, mari kita bahas lebih lanjut tentang si Triton D1 ini. Let's go! Pertama soal packaging, di sini sayang banget nggak ada identitas sama sekali, nggak ada logo atau tulisan Triton sama sekali loh. Cuma ada tulisan-tulisan microphone, highlight spec, ya begini doang. Untuk paket penjualannya di sini ada buku sakti, terus ada mikrofon yang nempel sama mountingnya, terus ada kabel USB Type-C to Type-C, plus udah dapat adaptor juga untuk ke USB Type-A, dan ada satu buah kabel XLR juga. So, untuk bentuk mic-nya begini kelihatan cakep dan terkesan profesional. Yang bikin gue cukup kaget adalah beratnya sih. Ini mic berat banget loh. Beratnya tuh hampir setengah kilogram. Awalnya gue kira bodinya ini terbuat dari plastik doang kecuali mountingnya ya. Tapi ternyata seluruh bodinya ini pakai bahan besi-besi gitu yang berasa tebal dan kokoh banget. Untuk bagian domnya dia udah dapat windshield dan kalau kita buka ini domnya ternyata kecil. Jadi emang sengaja dibuat kayak gini biar windshield sama bodinya itu kelihatan seamless tapi tetap bisa kasih windshield yang tebel. Terus untuk di bagian controllernya dia disimpan di samping. Di sini ada tombol buat naik turunin volume yang bisa dipakai untuk kontrol mic ataupun headphone. Jadi kalau indikatornya ada di posisi mic, ini berarti volume yang di-adjust itu adalah volume mikrofonnya. Kalau mau ganti untuk kontrol volume headphone, kita perlu pencet tombol mute di tengah selama 2 detik. Nanti indikatornya tuh pindah ke gambar headphone dan tombol volumenya jadi berfungsi untuk atur volume di headphone. Sedangkan tombol mute-nya ini kalau kita pencet sekali doang atau single klik, dia berfungsi untuk mute-unmute mikrofon dengan indikator di bagian tombolnya. To be honest, secara user experience menurut gue ini ribet. Gue lebih prefer pakai knob aja 2 biji ya, dikasih ciri gitu biar nggak perlu lihat juga, udah tinggal langsung puter-puter doang. Satu buat adjust volume atau gain level dari mikrofonnya, satu buat headphone monitoringnya. Nah, ngomong-ngomong soal headphone monitoring, karena dia bisa atur volume dari headphone monitoring, tentu saja dia udah punya port atau jack 3,5 mm untuk headphone monitoring yang disimpan di bagian bawah. Di sini ada juga XLR dan juga USB Type-C untuk interface-nya. Terus ini awalnya gue bingung kenapa mountingnya D1 ini nggak bisa diputer 360 derajat tilting. Tapi setelah sadar dia tuh punya port XLR di bawah, jadi masuk akal juga sih. Kalau portnya dia Type-C doang, mungkin mountingnya tuh bisa dibuat lebih panjang dan kabel Type-C bawahnya itu L-shape. Tapi XLR kan nggak ada yang L-shape. Ada sih tapi tetap gede banget. Jadi nanti bakalan mentok sama mountingnya kalau diputer-puter tilting secara berlebihan. Cuma agak risih aja sih ini kalau mic-nya tuh tabrakan sama mounting ya, besi ketemu besi pak. Jadi ya take note aja kalau ini mic nggak bisa vertikal 0 derajat. Dan as you can see, karena gue sering nggak sengaja tilting dia, body mic-nya ini luka. Masih ngomongin soal mounting, tentu saja ini mountingnya besi kokoh. Ada baut juga di kanan kirinya untuk menyesuaikan kemiringan yang kita mau. Terus untuk mounting bawahnya dia pakai lubang 5/8 dan dia tuh nggak dapet table stand ataupun arm dalam paket penjualannya. Jadi kita tuh harus beli sendiri. 5/8 inch itu mounting yang universal sih. Kita bisa pakai armnya Tron Max misalkan yang bawahnya itu emang 5/8 inch. Atau bisa juga kita beli adaptor 5/8 ke 1/4 biar bisa dipasang di light stand atau tripod. Nah, sebelum masuk ke tes suara, ada sesuatu yang disayangkan lagi di sini. Di bodi sampingnya kan ada brandingan Triton yang ternyata ini tuh stiker doang. Masalahnya di boxnya kan nggak ada identitas Triton, bahkan di buku manualnya pun nggak ada tulisan Triton. Kalau ini tulisan Triton gua keletek abis, ini mic udah nggak punya identitas sama sekali deh. Ya, gue sebenarnya gak ada masalah sama sekali dengan OEM-OEM-an, malah gue dukung karena secara teori itu bakalan mangkas kos banyak dan bikin harga jual produknya jadi lebih murah. Tapi tolong untuk brandingan dipertegas lagi. Yaudah, kita langsung tes suaranya aja. Let's go. Tes 1 2 3.
Ya, jadi yang dari awal video sampai sebelum ini ya, kalian dengerin suara gue itu gue rekamnya pakai Tron Max M4, dan mulai dari sekarang sampai videonya habis gue rekam suara gue menggunakan si Triton D1 ini. Ini by the way gue recordnya itu direct ke PC pakai USB Type-C, dan sayang sekali karena gue nggak punya audio interface jadi gue nggak bisa kasih lihat perbedaannya. Gue juga nggak tahu bakalan ada perbedaan atau enggak kalau gue recordnya itu pakai XLR dengan si USB Type-C. Tapi yang jelas untuk pakai Type-C kurang lebih seperti ini. Dan di sini yang pertama mau gue bahas adalah soal speknya. Jadi si D1 ini punya single polar pattern yaitu cardioid aja, dan gak kayak beberapa mikrofon lain yang punya area pickup suara dari samping ya. Si D1 ini area pickupnya tuh di bagian atas, jadi posisi domnya itu benar-benar ngadep ke kita. Untuk kemampuan rekamnya dia bisa 96 kHz 24 bit dengan frekuensi respons di 50 Hz sampai 14 kHz. Tapi ini gue rekamnya cuma di 48 kHz bukan di 96 kHz. Kenapa? Karena ya biasanya juga format video gue buat di YouTube itu di 48 kHz. Gue udah pernah bahas ini di review M4 sebelumnya kok. Dan FYI mengenai frekuensi respons itu kan umumnya dari 20 Hz sampai 20 kHz. Karena range itu in general merupakan batas suara yang bisa didengar sama manusia. Jadi bisa dibilang range-nya D1 ini lebih sempit. Tapi banyak mikrofon lain juga yang memang range-nya itu 11-12 sama si D1 ini. Yang jelas kalau untuk rekam suara kayak gini, mau voice over mau podcast ya, untuk rekam suara manusia yang average-nya tuh kalau nggak salah di 85 sampai 255 Hz, itu harusnya dia nggak kekurangan taste sama sekali. Nah terus untuk noise handlingnya ini udah bagus banget juga karena dia itu punya windshield yang cukup tebel. Tapi yang paling berasa di sini adalah soal powernya. Gue pakai Type-C dan ini tuh harus deket mikrofonnya. Kalau agak jauh dia tuh waveformnya jadi kecil banget. Untuk karakter suaranya juga bagus kok, nggak ada shifting yang aneh-aneh, dan di sini yang gue rasain sih dia tuh tebel di lower frekuensinya ya. Cocok lah buat podcast ala-ala yang biasanya suaranya kedengeran bold kan. Ya sisanya sambil videonya jalan sambil bisa kalian nilai sendiri kualitas suara yang dihasilkan oleh si Triton D1 ini seperti apa. Yang jelas untuk mic test kayak gini gue nggak edit sama sekali, naikin dB aja kagak, apalagi bersihin noise dan lain-lainnya itu enggak. Pokoknya apa adanya begini ya udah begini aja. Tapi di video ini ya, yang pas gua rekam suara gua pakai M4, itu suara M4 diedit cuy. Gua pakein parametric equalizer buat bikin suaranya jadi lebih kering sedikit. Jadi yang murni itu yang suaranya D1, karena sekarang kan lagi bahasnya D1. Kalau kalian mau dengerin M4 murni ya tonton review yang M4 sebelumnya. Yang jelas sebenarnya masih ada variabel lain ya untuk tes mic kayak gini ya, kayak post processingnya kan belum ya, soalnya nggak tahu nih di upload ke YouTube itu ada compression atau enggak. Belum lagi sampai ke telinga kalian itu kalian playbacknya pakai device apaan, device-nya beda hasil suaranya bisa beda, walaupun tetap aja kuncinya ada di mikrofon. Maksudnya kalau memang karakter suara mikrofonnya bagus dipakai di device apapun ketika playback itu bakalan bagus juga suaranya, alias jernih lah gampangnya seperti itu. So untuk harganya Triton D1 ini dibanderol dengan harga 800.000 untuk harga pre-ordernya. Linknya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Gue yakin sih ini pasti bakalan dibanding-bandingin sama Tron Max. Apalagi Tron Max itu punya yang harganya di bawah 500.000. Tapi suaranya bagus juga. Ya memang, tapi Tron Max yang di bawah 500.000 itu dia 48 kHz 16 bit. Kalau ini 96 kHz 24 bit, jadi speknya dia lebih tinggi. So nggak masuk sih kalau di compare sama yang di bawah 500.000. Walaupun kalau di compare sama yang 96 kHz juga agak susah sih. Soalnya Tron Max punya M3 Plus yang 96 kHz 24 bit, tapi di harga cuma 600.000-an aja. Memang bedanya ya ini bodinya lebih solid jauh daripada M3 Plus, dan dia itu punya XLR juga. Kalau M3 Plus nggak punya XLR, tapi dia keunggulannya punya dua polar pattern ya, bisa cardioid dan omnidirect, sama dia tuh udah dapat table stand, sedangkan ini nggak ada table stand sama sekali. Kalau ngomongin soal suara, gue rasa dua-duanya udah bagus sih. Cuman beda karakternya aja. Yang gue rasain sih di sini lebih bold suaranya untuk di lower frekuensinya. Jadi ya mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan tentang si Triton D1 ini. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.